Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Husna, NIM 17231020 dari Pendidikan IPA B, ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran Cross Puzzle atau teka-teki silang terhadap kompetensi peserta didik di SMP Negeri 2 Paninjauan. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Yuneti MPD yang telah membimbing saya dalam pembelajaran metodologi pendidikan ini dalam satu semester. Nah, langsung saja saya masuk kepada latar belakang pembelajaran. Nah, untuk latar belakang pendidikan adalah satu proses yang sadar yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kompetensi hasil belajar. Nah, peran pendidik dan peserta didik ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi bahwa tujuan itu mengembangkan potensi siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak yang baik, berilmu, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Nah, untuk itu maka dalam pendidikan saat ini yang berperan aktif adalah bagaimana sikap dari peserta didik itu dalam belajar. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang dalam kurikulum 2013 itu telah dipaparkan bagaimana pembelajaran itu dituntut siswa untuk berperan aktif, dan di dalam pembelajaran IPA ini dalam kurikulum 2013 itu yang berpusat kepada siswa, pembelajarannya yang berpusat kepada siswa dengan mengukur semua kompetensi sikap, itu kompetensi baik itu kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil belajar. Nah, dalam kurikulum 2013 ini diharapkan tidak lagi guru yang menjadi pusat perhatian, melainkan peserta didik atau student center. Nah, dari hasil yang saya wawancara dengan guru SMP yang ada di SMP Negeri 2 Paninjauan, bahwa pembelajaran yang dilakukan itu masih bersifat teacher center, artinya pembelajaran itu masih dalam bentuk siswa yang masih memperhatikan guru, sehingga pembelajaran itu masih bersifat monoton atau pembelajaran itu masih bersifat direct interaction. Nah, jadi pembelajaran yang masih berpusat kepada guru itu tidak dapat meningkatkan potensi belajar siswa, bahkan cenderung monoton dan kurangnya semangat atau kurang aktifnya siswa dalam belajar. Nah, selain itu pembelajaran IPA ini lebih banyak atau contohnya pembelajaran biologi. Nah, pembelajaran biologi ini lebih kepada hafalan atau banyaknya istilah-istilah yang digunakan. Maka dalam proposal kali ini saya membangun strategi atau solusi yang dapat meningkatkan pembelajaran dengan meningkatkan kualitas peserta didik agar dari yang tidak aktif menjadi aktif. Nah, dalam strategi ini saya menerapkan yaitu menggunakan metode strategi pembelajaran crossword puzzle, di mana crossword puzzle ini dapat meningkatkan daya ingat siswa dan meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Nah, contohnya saya menerapkan pembelajaran ekskresi dalam penelitian ini. Nah, di dalam materi ekskresi ini dimuat berbagai macam-macam istilah yang sulit dipahami oleh siswa. Bahkan dalam pembelajaran ini siswa lebih cenderung menghafal namun tidak memahami. Nah, dengan strategi crossword puzzle ini diharapkan siswa itu lebih memahami dan lebih semangat atau aktif dalam pembelajaran di materi ekskresi ini, di mana pembelajaran di crossword puzzle ini bersifat permainan, sehingga keaktifan siswa itu lebih tinggi dibandingkan menggunakan metode direct instruction yang masih dilakukan di SMP yang saya teliti.
Nah, crossword puzzle ini juga bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam bekerja kelompok, di mana bekerja kelompok dalam crossword puzzle ini dapat menyatukan satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga pembelajaran sehingga dapat mengatasi kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran IPA, khususnya di materi yang dipelajari. Nah, selanjutnya identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya bacakan tadi, maka ada identifikasi masalah yang pertama, yaitu peserta didik mengalami kesulitan untuk mengingat apa yang telah dijelaskan oleh guru, yang ditandai dengan sedikitnya peserta didik yang dapat menjawab dengan benar apa yang telah disampaikan oleh guru. Yang kedua, proses belajar yang kurang melibatkan keaktifan siswa, sehingga peserta didik di dalam pembelajaran itu bersifat pasif atau monoton. Nah, yang ketiga, materi dalam sistem ekspresi ini merupakan materi yang banyak menggunakan istilah-istilah yang hampir serupa, sehingga peserta didik itu sering lupa. Nah, yang keempat, strategi yang digunakan oleh guru itu masih dalam bentuk direct interaction atau bersifat teacher center, bukanlah student center, sehingga dinilai monoton dan terkesan kurang menarik dan membuat peserta didik itu peserta didik itu menjadi bosan. Dan yang kelima, yaitu rendahnya kompetensi belajar peserta didik pada materi pembelajaran IPA peserta didik di kelas 8 SMP 2 Negeri Peninjauan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada batasan masalah. Nah, di batasan masalah ini dilakukan pembatasan penelitian. Nah, pembatasannya itu yang pertama, sulitnya peserta didik dalam mengingat penjelasan guru disebabkan pada materi sistem ekspresi yang terdapat banyak istilah-istilah yang sulit diingat oleh peserta didik. Nah, yang kedua, kurangnya keaktifan peserta didik karena pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru. Nah, yang ketiga, kurangnya variasi dalam metode pembelajaran sehingga membuat peserta didik itu dalam pembelajaran itu menjadi jenuh. Dan yang keempat, yaitu rendahnya kompetensi belajar peserta didik pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah yang saya angkat. Nah, rumusan masalahnya yaitu bagaimana kompetensi belajar peserta didik terhadap materi sistem ekspresi yang telah diterapkan strategi pembelajaran crossword puzzle atau teka-teki silang pada peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 2 Paninjauan. Nah, selain itu saya juga memiliki tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kompetensi peserta didik itu terhadap materi ekspresi setelah diterapkan pembelajaran aktif dengan metode crossword puzzle pada peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 2 Paninjauan. Selanjutnya itu kita masuk kepada manfaat. Nah, tentu dengan penerapan metode yang kita rancang, maka diharapkan manfaatnya itu yang pertama, untuk meningkatkan kompetensi belajar peserta didik dalam materi ekspresi. Nah, yang kedua, sebagai masukan dan informasi yang diperoleh untuk gambaran mengenai strategi pembelajaran aktif crossword puzzle dalam upaya meningkatkan daya ingat peserta didik sehingga dapat dijadikan sebagai metode alternatif dalam pembelajaran IPA dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan mendatang. Nah, yang kelima, memberi masukan kepada peneliti untuk mengetahui apa itu pengaruh penerapan strategi dalam pembelajaran crossword puzzle terhadap kompetensi belajar peserta didik di materi sistem ekspresi kelas 8 di SMP Negeri 2 Paninjauan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kajian teori. Nah, di sini kajian teori yang saya angkat yaitu yang pertama, kita mengetahui dulu apa itu pembelajaran dan IPA. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa IPA itu merupakan sekumpulan pengetahuan dari sekumpulan konsep atau bagan konsep.
Nah, IPA itu sebagai suatu proses. Nah, IPA juga merupakan proses yang digunakan untuk mempelajari objek studi untuk menemukan dan mengembangkan produk-produk sains sebagai aplikasi. Nah, teori IPA yang melahirkan teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi kehidupan. Selain itu, materi IPA itu diharapkan menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Nah, serta prospek pengembangan itu lebih lanjut dalam menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kalimat tersebut saya kutip dari Trianto 2011 halaman 53. Nah, selain itu, proses pelajaran IPA itu menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam memahami terhadap alam sekitar secara ilmiah. Nah, lanjut kepada strategi pembelajaran. Nah, dalam strategi pembelajaran, setiap kegiatan pembelajaran itu tidak luput dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu tindakan yang tentu untuk harus dilakukan oleh guru dan peserta didik dan pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru profesional yang mampu mengembangkan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik pendidik. Nah, tujuannya itu agar memudahkan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Nah, selain itu, kita lanjutkan pada strategi pembelajaran crossword puzzle sesuai dengan model yang saya terapkan, yaitu crossword puzzle. Nah, dalam strategi crossword puzzle ini atau teka-teki silang atau biasa disingkat dengan TTS, maka merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Nah, crossword puzzle ini merupakan suatu permainan yang mengharuskan ruang-ruang kosong dalam bentuk kotak-kotak putih dengan huruf-huruf dengan membentuk sebuah kata yang memberikan petunjuk. Jadi banyak kotak itu memberikan petunjuk kepada siswa tersebut. Nah, selanjutnya kutipan dari Rahmiati yang mengungkapkan bahwa crossword puzzle itu adalah suatu permainan. Nah, menurut Rahmiwati itu mengungkapkan bahwa metode crossword puzzle ini bukanlah hal yang sulit, melainkan suatu permainan yang meningkatkan daya ingat, pencarian, yang menyesuaikan kata-kata. Nah, selain itu, si crossword puzzle ini dapat melatih konsentrasi para siswa, dapat menumbuhkan kebersamaan sesama siswa, dapat menjadikan suasana nyaman di dalam kelas dan rasa kebosanan di dalam kelas. Selanjutnya kita masuk kepada kompetensi peserta didik. Nah, selanjutnya itu kompetensi belajar peserta didik. Nah, kompetensi itu ada 3, ada kompetensi pengetahuan, ada sikap, ataupun kompetensi keterampilan. Yang pertama kita masuk kepada kompetensi pengetahuan. Nah, kompetensi pengetahuan ini meliputi kemampuan untuk mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengetahui hal-hal yang faktual, pengetahuan yang konseptual, dan pemahaman prosedural atau pengetahuan yang kognitif, yang metakognitif. Nah, selanjutnya itu kompetensi sikap. Kalau kompetensi sikap itu berdasarkan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 bahwa sasaran penilaian pada kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial adalah menerima, menanggapi, dan menghargai atau mengamalkan nilai-nilai yang spiritual dan nilai sosial. Nah, hasil dari penilaian kompetensi sikap ini dinyatakan dalam sebuah deskripsi kualitas berdasarkan modus. Nah, selanjutnya itu kalau kompetensi keterampilan itu kepada ranah psikomotor yang dapat dilakukan dengan melakukan penilaian proses bagaimana siswa itu aktif dalam belajar, dan penilaian proses itu dilakukan terhadap kinerja siswa, yaitu dapat berupa produk fisik yang dihasilkan peserta didik dalam melakukan sebuah proses pembelajaran maupun kinerja untuk melakukan sesuatu yang berupa keterampilan motorik. Selanjutnya itu
penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevannya saya mengambil dari salah satu penelitian yang dilakukan oleh Maharani 2014, bahwa penelitian itu tentang penerapan pembelajaran crossword puzzle sebagai upaya untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada kelas 5A, kelas 8A Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 10 Surakarta tahun ajaran 2013-2014. Nah, hasilnya menyebutkan bahwa penelitian ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dari yang tidak aktif menjadi aktif, dan perbedaannya yaitu dalam penilaian kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, dalam kerangka berpikir itu saya mengambil pembelajaran IPA sebagai bagannya, sebagai seperti yang di sini. Nah, pembelajaran IPA itu yang saya jadikan itu ada kelas eksperimen, ada juga kelas kontrol. Nah, dalam kelas eksperimen itu kita lakukan metode yaitu sebagai cross puzzle yang kita terapkan. Nah, di kelas kontrol kita laksanakan direct instructions seperti pembelajaran biasanya. Nah, dalam kelas eksperimen tadi kita lihat hasil kompetensi belajar peserta didik, dan di dalam kelas kontrol juga kita lihat bagaimana kompetensinya peserta didik. Nah, karena kita mengharapkan dalam metode crossword puzzle ini kompetensi peserta didik itu dapat meningkat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian yang saya angkat. Nah, metode penelitian masuk kepada jenis penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan penelitian randomized atau control group, post-test only design pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksperimen dengan rancangan penelitian yaitu randomized control group, post test only design pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Nah, pada kedua kelas ini dilakukan post test yang sama. Nah, yang kedua masuk kepada populasi dan sampel. Nah, populasi yang sampel yang saya lakukan yaitu kalau populasi itu pada penelitian ini saya lakukan kepada seluruh kelas 8 di SMP 2 Paninjauhan yang terdaftar di semester genap tahun ajaran 2019-2020. Nah, yang berjumlah 301 orang. Nah, selanjutnya itu sampel. Nah, sampel itu dilakukan dengan cara teknik purposive sampling. Nah, sedangkan prosedur yang saya lakukan yaitu saya melakukan prosedur tahap awal. Nah, selanjutnya yaitu tahap penyelesaian. Nah, dalam tahap penyelesaian ini yang pertama yaitu memberikan tes akhir pada kedua kelas sesuai dengan di dalam pelaksanaan tadi, yaitu kedua kelas eksperimen dan kelas kontrol yang saya maksud seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, mengumpulkan data sikap peserta didik dari lembar observasi dari setiap pertemuan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu mengumpulkan data penelitian penilaian peserta didik melalui lembar penilaian proyek. Dan yang keempat itu melakukan pengolahan data untuk kedua kelas sampel dan menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data sesuai dengan teknik yang digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penyelesaian. Nah, dalam tahap penyelesaian ini yang pertama yaitu memberikan tes akhir pada kedua kelas sesuai dengan di dalam pelaksanaan tadi, yaitu kedua kelas eksperimen dan kelas kontrol yang saya maksud seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, mengumpulkan data sikap peserta didik dari lembar observasi dari setiap pertemuan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu mengumpulkan data penelitian penilaian peserta didik melalui lembar penilaian proyek. Dan yang keempat itu melakukan pengolahan data untuk kedua kelas sampel dan
menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data sesuai dengan teknik yang digunakan. Instrumen pengumpulan data, di mana instrumen pengumpulan data yang kita harapkan tadi itu bagaimana kompetensi pengetahuan, bagaimana kompetensi keterampilan ataupun pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, yang pertama itu dalam kompetensi pengetahuan kita melakukan instrumen pada uji validasi yang seperti tadi. Nah, yang kedua itu kita lakukan uji homogenitas dan uji hipotesis. Nah, dalam instrumen pengumpulan data di bagian sikap, maka kita lakukan pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur kompetensi inti berupa lembar observasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya itu kompetensi sikap. Dalam kompetensi sikap ini instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur kompetensi ini berupa lembar penilaian proyek peserta didik. Nah, di dalam teknik analisis data lagi, dalam teknik analisis data maka di dalam instrumen pengumpulan data, dalam teknik analisis data itu saya akan melakukan uji normalitas, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk melihat apakah data tersebut didistribusi normal. Nah, yang kedua itu uji homogenitas. Kalau uji homogenitas itu berguna untuk melihat apakah memiliki variasi yang homogen atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini berguna untuk melihat apakah hipotesis yang saya ajukan tadi diterima atau tidak. Nah, sekianlah hasil dari pembahasan proposal saya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah membimbing saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan dalam pembuatan proposal ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.